Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi presentasi tentang pengauditan siklus pendapatan yang beranggotakan Muhammad Fadhan Yahya, Farhan Alfarizi, Arika Alia Maetza, Muhammad Widi Aldriansyah. Nah, yang pertama, kalian pasti masih asing dengan sifat siklus pendapatan. Nah, apa itu sifat siklus pendapatan? Sifat siklus pendapatan yaitu suatu perusahaan berisi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pertukaran barang atau jasa antara perusahaan tersebut dengan pelanggan. Pendapat tersebut dapat berupa sejumlah uang yang diterima bersamaan dengan saat pemberian barang atau jasa maupun piutang dagang yang baru akan dilunasi selang beberapa waktu kemudian. Nah, selanjutnya adalah siklus pendapatan perusahaan dagang meliputi kelas transaksi. Nah, ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama penjualan kredit, yang kedua penerimaan kas, yang ketiga penyesuaian penjualan. Nah, kalau tadi kan saya menjelaskan tentang transaksi-transaksi seperti penjualan kredit, penerimaan kas. Nah, sekarang transaksi tersebut itu mempengaruhi rekening-rekening. Nah, rekening apa saja sih? Nah, yang pertama adalah penjualan, piutang dagang, harga HPP, harga pokok penjualan kan. Nah, kas, persediaan barang dagang, potongan penjualan, retur penjualan, kerugian atau biaya piutang tak tertagih. Dan yang terakhir adalah rekening cadangan kerugian piutang. Selanjutnya adalah materialitas. Apa sih materialitas itu? Nah, materialitas itu adalah pendapatan. Nah, pendapatan itu sendiri merupakan ukuran volume aktivitas sebenarnya bagi setiap perusahaan. Pendapatan biasanya melibatkan volume transaksi yang tinggi dan total pendapatan merupakan hal yang sangat penting pada laporan keuangan yang seringkali digunakan sebagai ukuran materialitas. Secara keseluruhan, untuk penugasan ini, pengetahuan tentang bisnis dan industri klien merupakan hal yang penting dalam mempertimbangkan dengan signifikan transaksi penyesuaian penjualan, diskon penjualan, serta retur penjualan dan pengurangan harga yang sangat bervariasi dan dari satu industri dengan industri lain. Nah, pasti kalian bertanya-tanya dalam hati, apa sih tujuan audit? Nah, tujuan audit siklus pendapatan adalah untuk memperoleh bukti mengenai masing-masing asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus pendapatan. Kategori asersi laporan keuangan. Yang pertama yaitu asersi keberadaan atau kejadian. Tujuan asersi keberadaan atau kejadian yaitu A. Transaksi penjualan yang tercatat menggambarkan barang yang dikirimkan kepada pelanggan selama periode di bawah audit. B. Transaksi penerimaan kas yang tercatat menggambarkan kas yang diterima selama periode, baik yang berasal dari penjualan tunai maupun penjualan kredit. C. Transaksi penyesuaian penjualan yang tercatat selama suatu periode menggambarkan rekening potongan penjualan yang terotorisasi, retur penjualan, dan piutang tak tertagih. D. Saldo piutang dagang yang tercatat menggambarkan jumlah yang harus dibayar pelanggan pada tanggal neraca. Yang selanjutnya yaitu asersi kelengkapan. Asersi ini menekankan apakah seluruh transaksi dan saldo yang semestinya tercantum dalam laporan sudah benar dicatat dan disajikan. Berikut rincian tujuan audit asersi kelengkapan. Yang pertama yaitu semua transaksi penjualan kredit, penerimaan kas dari penagihan piutang dan penjualan tunai, serta penyesuaian penjualan yang terjadi selama suatu periode sudah dicatat. Yang kedua, piutang dagang meliputi seluruh klaim perusahaan terhadap pelanggan pada tanggal neraca. Asersi hak dan kewajiban. Berkaitan dengan asersi ini, auditor berusaha memastikan apakah perusahaan mempunyai kepemilikan yang sah atas saldo kas dan piutang dagang. Piutang dagang menggambarkan klaim legal perusahaan terhadap pelanggan untuk pembayaran.
Asersi penilaian dan pengalokasian. Berkaitan dengan asersi penilaian, auditor akan berusaha memperoleh bukti mengenai apakah saldo penjualan, piutang dagang, dan kas telah disajikan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat. Berikut rincian tujuan asersi penilaian atau pengalokasian. Yang pertama yaitu semua transaksi penjualan kredit, penerimaan kas, dan penyesuaian penjualan telah dijurnal secara tepat. Yang kedua, saldo piutang dagang menggambarkan klaim bruto terhadap pelanggan dan sesuai dengan saldo dalam buku pembantu piutang dagang. Dan yang terakhir, cadangan piutang tak tertagih menggambarkan estimasi yang wajar tentang perbedaan antara piutang dagang bruto dan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Asersi pelaporan dan pengungkapan. Selain memperoleh bukti mengenai keempat asersi tersebut di atas, auditor perlu menghimpun bukti apakah transaksi dan saldo yang tercatat telah tepat diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dalam neraca. Berikut rincian tujuan audit asersi pelaporan dan pengungkapan. Yang pertama yaitu piutang dagang telah diidentifikasi dan dikelompokkan secara tepat dalam neraca. Piutang dagang dikelompokkan sebagai aset lancar perusahaan dalam neraca. Yang kedua, pengungkapan yang tepat dan memadai telah dilakukan sehubungan dengan piutang dagang yang dialihkan ke pihak lain atau dijaminkan. Yang terakhir, penjualan potongan penjualan dan rugi piutang tak tertagih telah diidentifikasikan dan dikelompokkan secara tepat dalam laporan laba rugi. Risiko bawaan. Risiko bawaan siklus pendapatan pada banyak perusahaan adalah tinggi. Ada berbagai faktor yang menyebabkan risiko tingginya bawaan siklus pendapatan ini. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu volume transaksi. Yang kedua, penentuan waktu pengakuan pendapatan berkaitan dengan standar akuntansi yang ambigu, dilakukan estimasi dan kompleksitas penghitungan. Yang ketiga, piutang dagang mungkin salah diklasifikasikan dalam piutang lancar dan piutang tidak lancar karena ada kesulitan dalam memperkirakan waktu pelunasan. Yang keempat, sifat kas atau paling liquid dan sangat diminati. Dan yang terakhir yaitu adanya potensi terjadi manipulasi dalam transaksi penyesuaian penjualan untuk menutupi korupsi. Yang selanjutnya yaitu strategi audit. Risiko pengendalian asersi, keberadaan, dan keterjadian, kelengkapan, penilaian, dan pengalokasian yang berkaitan dengan transaksi dan rekening siklus pendapatan dapat dikurangi secara signifikan. Strategi audit yang sering dipakai adalah pendekatan tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan lebih rendah atau low assessed level of control risk. Kemudian, asersi hak dan kewajiban, dan pelaporan dan pengungkapan. Auditor menggunakan primarily substantive approach. Kemudian untuk faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih strategi audit yaitu pertimbangan cost benefit. Pengembalian internal. Dalam rangka menentukan kualitas pengendalian internal, auditor pada umumnya sepakat untuk menggunakan konsep pengendalian berdasarkan dokumen yang telah dipublikasikan oleh Committee of Sponsoring Organization atau COSO sebagai pedoman bagi penilaian pengendalian internal yang berjalan pada suatu entitas. Pengujian komponen dari pengendalian intern atau internal control COSO terdiri dari yang pertama yaitu lingkungan pengendalian atau control environment, yang kedua itu penilaian risiko atau risk assessment, kemudian yang ketiga ada aktivitas pengendalian, control activity, kemudian yang keempat itu sistem akuntansi, information and communication, dan yang terakhir yaitu pemantauan atau monitoring.
Yang selanjutnya yaitu pengujian substantif. Piutang meliputi jumlah yang harus dibayar pelanggan, karyawan, dana-dana iliasi atas akun terbuka seperti Wesel, serta peminjaman dan bunga akrualitas saldo semacam itu. Pertimbangan yang akan diberikan dalam hal ini adalah piutang kotor dari para pelanggan atau transaksi penjualan kredit dan yang berhubungan dengan akun kontra, yaitu penyisihan untuk piutang tak tertagih atau cadangan kerugian piutang. Kemudian hal ini merupakan hal yang penting untuk mengingat kembali bahwa dengan mengaudit piutang, auditor dapat mengaudit penjualan yang berkaitan. Penjualan yang paling mungkin menghadirkan potensi salah saji adalah penjualan yang tidak dapat ditagih. Untuk merancang pengujian substantif atas akun-akun ini, auditor harus menentukan tingkat risiko pengujian rincian yang dapat diterima oleh setiap asersi signifikan yang berkaitan. Pemahaman struktur pengendalian internal. Dalam bagian ini dipertimbangkan penerapan 4 dari 5 komponen struktur pengendalian internal, yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Struktur pengendalian internal klien dilakukan dengan melaksanakan penelaahan pengalaman terdahulu dengan klien, wawancara dengan pihak manajemen dan personal yang terkait, inspeksi data-data manual, dan observasi aktivitas dan kegiatan dalam siklus pendapatan. Pemahaman struktur pengendalian internal dapat didokumentasi dengan berbagai metode kuesioner, flowchart, dan narasi deskriptif. Pertimbangan aktivitas pengendalian transaksi penjualan kredit. Aktivitas pengendalian sistem penjualan kredit diperlukan untuk menghindari kemungkinan adanya salah saji dalam transaksi-transaksi yang terkait dengan pendapatan. Nah, umumnya aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas siklus pendapatan dapat digolongkan menjadi beberapa kebijakan dan prosedur yang berkaitan, seperti review kerja, kemudian pengolahan informasi, pengendalian fisik, serta pemisahan tugas. Aktivitas yang dapat mencegah terjadinya salah saji dalam siklus pendapatan antara lain yaitu yang pertama, pemisahan fungsi-fungsi yang terlibat dalam sistem penjualan kredit seperti fungsi penjualan dengan fungsi pengiriman. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan dokumen yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Kemudian yang ketiga yaitu pengeluaran barang yang hanya didasarkan pada dokumen yang terlihat seperti surat order pengiriman. Kemudian yang terakhir yaitu setiap pencatatan yang harus dilandasi oleh dokumen sumber atau faktur penjualan dan dokumen pendukung yang lengkap. Yang selanjutnya yaitu ilustrasi pelaksanaan penjualan kredit. Dalam praktik, ada berbagai macam variasi sistem yang digunakan untuk melaksanakan fungsi penjualan kredit. Nah, dijelaskan sistem penjualan kredit yang sudah memanfaatkan fasilitas komputer. Pertama-tama, order pelanggan diterima oleh pegawai bagian penerimaan order. Berdasarkan order pelanggan tersebut, pegawai bagian order penjualan mengakses secara online dengan program tertentu untuk menentukan persetujuan dan memperoleh informasi bahwa order tersebut tidak melebihi batas kredit yang diisyaratkan. Produk yang digunakan secara otomatis mengakses kepersediaan barang dagang untuk meyakinkan bahwa barang yang dipesan oleh pembeli itu ada di gudang. Bila order ditolak, program komputer akan memberikan alasan penolakan permintaan dari pelanggan. Kemudian tembusan dari order program komputer penjualan yang telah disahkan dan diserahkan pada bagian gudang untuk menyiapkan barang dan mempersiapkan pengiriman. Untuk proses pengirimannya dilakukan cek yang independen untuk menentukan kesesuaian antara barang yang disiapkan dengan barang yang diorder oleh pembeli.
Dengan menggunakan terminal online dan program pengiriman, diakses data order penjualan dari pengiriman order dan memasukkan data-data pengiriman barang. Selanjutnya, komputer akan mentransfer data tersebut ke dalam data pengiriman barang dan memberi perintah untuk mencatat dokumen pengiriman barang. Selanjutnya yaitu penghimpunan dan pendokumentasian pemahaman. Penghimpunan pemahaman dapat dilakukan dengan cara review pendahuluan atau preliminary review, menelaah dokumentasi sistem, mengevaluasi bagan alir transaksi, mengajukan pertanyaan atau wawancara, observasi, atau menelaah kembali pengalaman auditor pada audit periode sebelumnya dengan klien tersebut. Dokumentasi pemahaman dapat dilakukan dengan menggunakan kuesioner, flowchart, atau memo naratif atau uraian tertulis. Review pendahuluan atau preliminary review. Auditor berusaha memahami sistem pengendalian internal dengan menggunakan pemahaman atas lingkungan pengendalian klien dan aliran transaksi baik kredit maupun kas. Tujuan dari review pendahuluan adalah menentukan apakah keyakinan atas pengendalian internal layak dan membatasi pengujian substantif atas penjualan, piutang dagang, dan penerimaan kas. Dokumentasi sistem. Biasanya, auditor mendokumentasikan pemahaman terhadap sistem pengendalian internal dengan flowchart, kuesioner, dan deskripsi naratif. Flowchart umumnya menyediakan deskripsi sistem pengendalian internal dengan singkat, informatif, dan tidak ambigu atau bias. Flowchart digunakan kalau suatu entitas mempunyai sistem yang kompleks dan volume transaksi yang diproses besar. Penetapan risiko pengendalian. Penetapan risiko pengendalian merupakan proses pengevaluasian efektivitas kebijakan dan prosedur struktur pengendalian internal dalam mencegah dan mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Risiko pengendalian ditetapkan untuk setiap asersi laporan keuangan. Ada 5 tahap penetapan risiko pengendalian, yaitu 1. Mengidentifikasikan salah saji potensial yang dapat terjadi. 2. Mengidentifikasi pengendalian yang dapat diterapkan untuk mencegah dan mendeteksi salah saji. 3. Menghimpun bukti melalui pengujian pengendalian mengenai apakah rancangan dan operasi pengendalian adalah efektif. 4. Mengevaluasi bukti yang dihimpun. Dan yang terakhir, melakukan penetapan atau penilaian risiko pengendalian. Pengujian pengendalian. Auditor sangat sering mengandalkan struktur pengendalian internal klien dalam audit siklus pendapatan karena cakupan siklus pendapatan melibatkan transaksi yang banyak dan material. Oleh karena itu, auditor perlu memperluas pengujian pengendalian untuk memperoleh keyakinan bahwa rancangan prosedur pengendalian adalah efektif dan dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Pengujian terhadap aktivitas penjualan memfokuskan pada otoritas penjualan, pelaksanaan prosedur, dan kelengkapan pencatatan. Pengujian untuk penerimaan kas memfokuskan pada pencatatan kas dan pendepositoan kas secara langsung ke bank. Pengujian untuk cadangan dan penghapusan piutang memfokuskan pada pengotorisasian dan pencatatan. Prosedur pengujian pengendalian yang dapat diterapkan untuk siklus pendapatan dibedakan atas prosedur pengujian pengendalian pengiriman barang dagang, pengujian pengendalian penagihan, pengujian pengendalian pencatatan, dan pengujian pengendalian retur penjualan. Pengujian pengendalian. Auditor sangat sering mengandalkan struktur pengendalian internal klien dalam audit siklus pendapatan karena cakupan siklus pendapatan melibatkan transaksi yang banyak dan material. Oleh karena itu, auditor perlu memperluas pengujian pengendalian untuk memperoleh keyakinan bahwa rancangan pengendalian adalah efektif dan dapat beroperasi jika transaksi penjualan kredit diproses pengujian terhadap aktivitas penjualan memfokuskan pada otoritas penjualan untuk pelaksanaan prosedur auditor harus mempertimbangkan efektivitas pengujian untuk Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.